Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersada RN yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena Allah berkenan memberikan nikmat kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Amin. Mitra persada, kita melanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain, pada ayat 20, ayat 38 surat Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasma'u lan agawe sapa Nabi Nuh al-fulka ing perahu hikayatan alif madiyah, hikayatan alif madiyatin, cerita tentang masa lalu ya. Wa kullama marra lan saben-saben wa kullama lan saben-saben barang marra kang liwat apa mah utawa kang liwat alih ing atase Nabi Nuh sapa malaun jamaatun, kelompok orang dari kaumnya. Ini kaum saking kaum Nabi Nuh sakhiru mongko ngledek sapa kaum ini, ngledek jadi meremehkan, menghina, mengejek. Minhu saking Nabi Nuh istahza'u, ngejek utawa ngremehake sapa kaum ini bihi kelawan Nabi Nuh. Kala kemudian Nabi Nuh, jadi suatu hari Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Buatlah olehmu Nuh perahu dengan pengawasan dariku. Ya, karena orang nggak paham, masyarakatnya yang belum beriman tidak paham. Ketiga aduh sangka lautan kok bikin perahu, buat apa ini? Orang sekarang yang itu paling ngomongin wong anu nggak waras, wong bikin nggak cocok dengan keadaan gitu. Nah, Nabi Nuh kan ya sebagai Rasul ikut saja apa yang Allah perintahkan. Nah, kemudian lewatlah kaumnya itu ketika Nabi Nuh membuat perahu tersebut. Nah, kemudian mereka melakukan komunikasi yang intinya mengejek gitu ya. Nah, inilah mitra persada, kita ngomong saja itu sebenarnya harus diatur. Diatur itu maksudnya mengandung kesopanan, tidak boleh mengandung apa misalnya bullying atau memojokkan. Yang sekiranya yang kita ajak bicara itu tersakiti atau tersinggung, itu tidak boleh. Maka komunikasi antar manusia, contoh yang terbaik adalah komunikasi para nabi. Komunikasi para nabi. Nabi Muhammad SAW komunikasinya bagus sekali ya. Walaulah fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah lah engkau bisa lunak dengan mereka. Walaupun tafadzal ghalidul qalbi
Engkau Muhammad seandainya kasar ucapanmu atau perbuatanmu menyakiti orang lain, langkoddu min haul, bisa mereka akan lari rasuki api oleh caranya kau yang menulis ragumen. Nah, kalau sudah begitu susah udah. Makanya komunikasi pemimpin pada bawahan, komunikasi tokoh dengan masyarakat itu harus seindah mungkin. Jadi tujuannya berhasil, caranya dengan sopan. Oh sudah begitu sudah belum tentu berhasil. Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kalimat layyinan, kalimat yang lunak, ojo kasar. Karena apa yang dihadapi itu penguasa, menguasai bisa apa saja, ya, punya harta, punya kekuasaan. Maka kita demi menjaga jiwa kita, menjaga profesi kita, itu komunikasi harus sebaik mungkin. Jangan mentang-mentang pimpinan, jangan mentang-mentang tokoh muni sakar PBW, akhirnya orang jadi ya api kan, tapi ada tapinya. Kalau bisa kita ini komunikasi itu tidak ada tapinya, tapi bagus betul. Ini kaumnya kan memang yang namanya tidak beriman, noloknya gitu ya. Wa kullama marra alaihi mal'um min qaumihi sakhiru. Jadi mengejek. Kalau hanya bertanya kan bagus kan. Mau bikin apa tuh Nabi Nuh? Bikin rokok buat apa? Ya nanti dinaiki. Kan itu komunikasi yang bagus. Tapi ini sakhiru. Jadi meremehkan. Oh, waras. Mosok mungkin yang gak tahu. Apa itu? Nah, yang begitu itu menyakit. Seperti kita kalau menengok orang sakit gitu ya, menengok orang sakit, namanya sakit itu yang gak enak. Kalau bisa ya ngomong seperlunya. Kalau bisa ya kalau memang tidak perlu nggak usah tanya yang macam-macam, yang gimana. Oh, gitu ya. Terus pas ngapa kayak gitu. Nah itu kan jawabnya kan capek. Oh dia sudah sakit, sudah mengalami musibah. Nah, kita hendaknya pakai kalimat yang memotivasi. Ya namanya Gusti Allah itu memang menghendaki panjenengan sakit. Ya insya Allah baik. Insya Allah. Jenengan tidak sakit tidak pernah istirahat kan? Nah, itu misalnya. Dan sakit itu kan ya menghapus dosa, ya menghapus dosa, membuat kita itu dekat dengan Allah karena selalu minta kesembuhan. Kemudian menambah kita pahala dengan apa? Dengan ikhtiar. Sudah ke sana, sudah ke situ, kemana lagi belum berhasil sembuh. Nah itu namanya ikhtiar. Kewajiban kita sudah kita jalankan dan itu berpahala. Nah, adapun nanti yang memberi kesembuhan Allah. Kadang-kadang kesembuhan itu datangnya dari perkara yang sepele, dari yang ringan saja. Namanya kesembuhan dari Allah. Jadi tidak harus ini kalau di situ itu bagus itu sedikit mahal tapi yang memberi kesembuhan itu bukan dia tapi Allah. Maka ketika sakit pun kita minta kepada Allah, karena Allah yang bisa melakukan. Nah, komunikasi dengan orang-orang seperti itu kita doakan mudah-mudahan panjenengan segera sembuh, mudah-mudahan panjenengan paringi sabar, mudah-mudahan panjenengan diparingi nrimo ing pandung. Sudah tidak pokoknya dijalani, mudah-mudahan panjenengan sembuh. Dan ngasih apa gitu, kalau nggak ngasih ya nggak apa-apa. Misal terus saja
Dawuh sapa Nabi Nuh. Intas koru lamun ngejek sira kabeh minna saking kita, sakhira min ya. Nah, idiomnya itu sakhira min. Ngino menghina. Fa inna mangka sedune saya ingsun kita iku naskoru. Bakal ngejek saka kita mingkum saking sira kabeh. Apa yang bagus kalau kita diajak orang lain? Yang bagus kita memaafkan, kemudian kita tidak ganti mengajaknya. Disebutkan di juz 7 ya, akhir juz 7 itu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi ilm. Jangan engkau pisui, jangan engkau jelekan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau engkau melakukan, misalnya mereka akan menjelekan Tuhanmu. Nah, gini. Jadi kita jangan menjelekan ayahnya siapa gitu. Nanti anaknya itu menjelekan ayah kita. Kekurangan ayah kita disebut-sebut. Karena balas membalas ya. Walaupun yang baik adalah memaafkan, menerima. Nah di sini kalau membalas pun itu yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Maka kalau orang itu dizalimi oleh orang lain ya, itu kalau memang nggak kuat ngempet, yang kuat ngempet berarti kan memaafkan. Tapi kalau tidak bisa maka misalnya sampai mendoakan ganti, itu jangan nemen-nemen. Misalnya dia hanya hanya gembos ini banyak di kemudian kita balas gembos ini ban kuwi mati mudah kecelakaan. Nah itu kan dolim namanya, ganti berbuat dolim kita. Nah, yang bagus gimana ya Allah, ini kalau nggak tahan ya nggak kuat kan, yang nggak berbagus kan memaafkan. Kalau nggak kuat ya Allah berilah keadilan pada orang yang berbuat begini tadi. Nah, maka kita tidak termasuk mendolimi. Kalau Rasulullah itu memaafkan, iya demi sampai gede-gede itu. Mereka datang, bantu Muhammad kalau memang kalau enggak izinkan, aku ambil gunung, blok nih wong-wong sing ngono. Ada Nabi, innahum qaumul la ya'lamun. Rasul malaikat Jibril mengancam wong orang ngerti ya, orang tidak ngerti lah mungkin banyak ini. Ada disebutkan orang lain, siapa tahu dari keturunan mereka ada yang beriman.